Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasabia Febrianti, NIM 1905120482 dari Prodi Teknik Informatika 2019B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik adalah jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan dan pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Kita akan langsung masuk ke prakteknya aja. Di sini kita buat skenario seperti ini, di mana kita membutuhkan 3 PC 1, PC 2 dan PC 3, 3 router 1, router 2 dan router 3 dan server dan 2 server, yaitu server 1 dan server 2. Di sini saya sudah membuat skenario-nya. Sekarang kita set IP-nya. Untuk PC 1, IP-nya adalah 192.168.1.1 dengan subnetnya 192 dan gateway-nya 1.62. Untuk PC 2, IP-nya adalah 192.168.1.65, subnetnya 192 dan gateway-nya adalah 1.126. Sedangkan PC 3 kita isi IP-nya 192.168.1.253, subnetnya 128 dan gateway-nya 192.168.1.254. Lalu kita set servernya. Untuk servernya, IP-nya adalah 33.33.33.1, subnet masknya adalah 255.255.255.0 dan gateway-nya adalah 33.3. Untuk server 2, IP address-nya adalah 43.43.43.43.1, subnetnya adalah 255.0, gateway-nya adalah 43.43.43.3. Lalu kita masuk ke router, kita set. Pertama kita set adalah fase Ethernet 0. Di fase Ethernet 0 ini kita terhubung dengan PC 1. Alamat dari PC 1 adalah 192.168.1.62 dengan subnetnya adalah 192. Dan jangan lupa post status ini harus on. Untuk fase Ethernet 1 kita masukkan alamat dari PC 2, yaitu IP-nya adalah 192.168.1.126 dengan subnetnya adalah 192. Jangan lupa port statusnya di-on-kan. Untuk serial 2, ini kita tergabung dengan PC dengan router 2 yang IP-nya adalah 12.12.12.1, subnetnya adalah 255.0. Untuk serial 3 kita karena terhubung dengan router 3, IP address-nya adalah 13.13.13.1, subnet masknya adalah 255.0. Jangan lupa semua ini kita on-kan port statusnya. Lalu masuk ke router 2. Fase Ethernet 0-nya ini terhubung dengan PC 3.
IP-nya adalah 192.168.1.254 dengan subnet masknya adalah 255.128. Karena fase Ethernetnya, karena cabangnya cuma satu yaitu PC3, jadi yang digunakan hanya fase Ethernet 0. Sedangkan serial 2 kita isi dengan 12.12.12.2. Untuk serial 3 nya ini 12 ini karena dia terhubungnya dengan router 1. Untuk serial 3 nya itu hubungan router 3, IP-nya adalah 23.23.23.2. Jangan lupa port statusnya harus nyala. Lalu yang terakhir kita set router 3. Fase Ethernet 0 nya adalah server 1. Alamat dari server 1 adalah 33.33.33.3. Subnetnya adalah 255.0. Lalu fase Ethernet 1 43.43.43.3. Ini karena terhubung dengan server 2. Subnet masknya adalah 255.0. Jangan lupa port statusnya nyala. Lalu selanjutnya ada serial 2. Ini terhubung dengan router 2. Jadi alamatnya adalah 23.23.23.3. Subnet masknya adalah 25.0. Lalu ada router 3 yang terhubung dengan router 1 di serial 3. Maka alamatnya adalah 13.13.13.3 dengan subnet masknya adalah 255.0. Semua port status harus nyala. Setelah seperti itu kita isikan ini ke dalam tabel routing statis. Letaknya di sini. Kita klik router 1 lalu kita masukkan ke routing yang statik. Ini karena saya sudah daftarkan semua, kita tinggal tulis sesuai dengan yang diarahkan ini. Untuk networknya router 1 192.168.1.128 yang mana ini adalah alamat dari PC 2. Dan ini adalah jalur yang dilalui ketika mau ke PC 2, yaitu lewat 12.12.12.2 yaitu router 2. Selanjutnya ini adalah alamat dari server 1 yang melewati router 3 yaitu 13.13.13.3. Dan ini adalah alamat dari server 2. Dua-duanya sama karena server 1 dan 2 berada dalam router 3. Untuk yang kedua ada 192.168.1.0 yang mana ini adalah gabungan dari PC 1 dan PC 2 yang berada di router 1 dengan netmasknya 128 dan gateway-nya adalah atau next hop-nya adalah 12.12.12.1 yang mana ini adalah router 1. Lalu ini sama ada server 1 dan server 2. Ini juga alamat dari router 3. Lalu ini ada PC 1 dan 2 dengan next hop-nya adalah router 1. Dan ini adalah PC 3 dengan netmasknya 128 dan ini adalah alamat dari router 2. Setelah set seperti itu, kita harus cek satu-satu apakah sama dengan tadi.
Ini yang router kedua sudah lengkap. Lalu router ketiga, karena cuma ada dua, PC alamat dari PC 1, 2 dan PC 3 ini sudah lengkap. Lalu kita langsung masuk ke percobaan. Kita masuk ke simulasi, mode simulasi, lalu kita show all none, lalu edit filter, kita pilih yang ICMP aja, lalu silang. Lalu kita coba seperti yang diperintahkan. Kita kirimkan PDU dari PC 1 ke PC 2. Biasanya ada error seperti ini, kita reset. Router 1 mengirimkan ke PC 2, lalu PC 2 mengembalikan lagi ke router 1, dan router 1 mengembalikan lagi ke PC 1, yang artinya ini berhasil, PDU ini berhasil dikirimkan. Lalu yang kedua, dari PC 1 ke PC 3. PC 1 mengirimkan ke router 1. Maaf, ini ada kendala lagi, kita reset. PC 1 mengirimkan ke router 1, lalu router 1 mengirimkan ke router kedua, dan router kedua mengirimkan ke PC 3. Setelah itu PC 3 membalikan lagi ke router kedua dan kembali ke PC 1, yang artinya itu berhasil. Lalu selanjutnya kita lihat dari PC 1 ke server 1, dan lalu untuk selanjutnya PC 1 ke server 2. PC 1 menuju ke router menuju ke router 3 untuk ke alamat server 1, lalu kembali lagi ke PC 1, yang artinya berhasil. Lalu kita coba ke server 2. PC 1 mengirimkan ke router 1 karena nggak ada alamat yang dituju ya di router 1. Lalu mencari ke router 3 karena alamatnya berada di router 3 dan ada, lalu kembali dan berhasil. Setelah itu dari PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 2, PC 3 ke server 1, dan PC 3 ke server 2. Kita coba, kita reset dulu, biasanya nanti error soalnya. PC 3 mengirimkan ke router 2 karena alamatnya tidak ada di router 2, dia menuju ke router 1 dan menemukan PC 1 di router 1, lalu PC 1 mengembalikannya ke PC 3 dan berhasil. Lalu PC 3 ke PC 2, kita reset dulu supaya tidak error. PC 3 mengirimkan ke router 2, lalu router 2 mengirimkan ke router 1, dan router 1 mengirimkannya ke PC 2.
PC2 mengembalikannya ke PC3 yang artinya percobaannya berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Kita reset dulu supaya nggak error. Dari PC3 kita menuju ke router 2, router 2 menuju ke router 3, lalu ke server 1, dan server 1 mengembalikan lagi ke PC3. Lalu percobaan dari PC3 yang terakhir adalah PC3 menuju ke server 2. Kita reset dulu supaya tidak error. Lalu PC3 akan mengirimkan ke router 2, router 2 ke router 3, dan lalu menuju ke server 2. Setelah itu kembali melewati router 1 menuju ke PC3 dan berhasil. Setelah itu server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, dan server 1 ke PC3. Kita coba server 1 ke server 2. Kita reset dulu supaya nggak error. Server 1 menuju ke router 3 karena alamannya berada di router 3, jadi langsung menuju ke server 2, dan server 2 mengembalikan ke server 1 yang artinya sudah terkirim. Lalu server 1 menuju ke PC1. Sebentar, kita reset dulu. Server 1 akan mengirimkan ke router 3 karena tidak ada di router 3 alamatnya. Router 3 melemparkan ke router 2 karena router 2 juga nggak ada. Router 2 melemparkan ke router 1 lalu menuju ke PC1. Lalu dikembalikan lagi ke server 1 yang mengirimkannya, yang berarti telah berhasil dikirim. Lalu ada server 1 ke PC2. Kita reset dulu supaya nggak error. Lalu kita mulai. Server 1 akan mengirimkan ke router 3 lalu ke router 2 seperti ke PC1, cuman dia akan beralih ke PC2. Lalu jika berhasil dia akan kembali dan berhasil. Lalu dari server 1 ke PC3. Maaf, kita reset dulu. Server 1 mengirimkan ke router 3, lalu ke router 1 karena nggak ada alamatnya di router 1. Router 1 mengirimkan ke router 2, router 2 lalu mengirimkannya ke PC3 karena alamatnya benar. PC3 mengirimkan kembali ke server 1. Setelah semua percobaan telah dicoba, kita beralih ke mode real time. Lalu kita tracer dari PC1. Karena kita mencoba PC1 ke PC2, PC3, server 1 dan server 2, maka kita coba tracer spasi IP dari PC2 yaitu 192.168.165. kita enter. Karena ini masih dalam satu router, dia akan melewati router aja lalu
langsung sampai ke PC 2. Lalu untuk PC 1 ke PC 3, kita ketikkan alamat dari PC 3 yaitu 1.253. Rute dari tracing ini adalah ini dari PC 1 ditransfer ke router 2, lalu masuk ke router 3. Lalu kita coba ke server 1. Alamatnya adalah 33.33.33.1. di enter. Sini menunjukkan bahwa setelah dari PC 1 lalu terkirim ke router 3, lalu terkirim ke server 1. Setelah itu kita masukkan server yang server 2. Alamatnya adalah 43.43.43.1, lalu kita enter. Sama juga dari PC 1 langsung dikirim ke router 3, lalu sampailah ke server 2. Lalu kita coba dari PC 3, kita tracing dari PC 1 dulu ya, 192.168.1. Karena sudah melintasi router, maksudnya beda router, jadi dia melewati router 1 dulu lalu menuju ke PC 1. Lalu kita ketikkan dari PC 2 1.65, kita enter. Ini sama juga seperti tadi, dikirimkan ke router 1 lalu masuk ke PC 2. Lalu kita tracing yang server 1. Sini juga sama rutenya, 192.168.1.254, yaitu alamat dari PC 3, lalu menuju ke router 3 dan langsung menuju ke server 1. Yang terakhir kita coba ke server 2, 3.1, enter. Rutenya adalah dia dari PC 3 menuju ke router 3 lalu ke server 2. Lalu kita hapus, kita close. Kita cek yang dari server 1. Kita coba ke tetangganya, yaitu adalah server 2. Rutenya karena masih dalam satu router, jadi dia dari server 1 langsung ke server 2. Setelah itu kita coba ke PC 1. Tracingnya dia adalah dari router dari server 1. Ini menuju ke router 2 dulu, karena di router 2 tidak ada alamatnya, dia menuju ke router 1. Lalu baru dari router 1 dia menuju ke PC 1. Lalu kita coba PC 2, alamatnya 192.168.1.65. routernya sama,
dari server 1 menuju ke router 3, lalu router 3 mengirimkannya ke router 2. Karena di router 2 tidak ada PC 2, lalu router 2 mengirimkannya ke router 1, baru bisa menemukan PC 2. Yang terakhir kita tracing ke PC 3 192.168.1.253. Dari server 1 menuju ke router 1, di router 1 tidak ada, dia menuju ke router 2, lalu baru bisa menemukan PC 3. Sekian dulu praktik dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.